wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Mohon maaf suaranya kehabisan, tapi saya upayakan sebisa-bisanya keluar. Begini, malam ini kita bicara tentang moderasi beragama dalam kawasan kebangsaan. Saya ingin menjelaskan pada anak-anak sekalian apa yang dimaksudkan dengan moderasi beragama itu. Jadi perlu diketahui bahwa kata moderat ada kata sifat dari moderation. Moderat kata sifat dari moderation, artinya sedang atau tidak berlebihan. Lalu diserap menjadi moderasi. Maksudnya tidak keras dan tidak ekstrem. Moderasi beragama berarti menghindari sikap keras dan berlebihan dalam mengamalkan agama. Kemudian pokok-pokok bedanya gimana? Pertama, penjelasan makna moderat supaya tidak salah paham. Malam ini kita bicarakan moderasi beragama supaya tidak salah paham. Yang kedua, terciptanya kerukunan beragama baik antara sekte dalam satu agama maupun antar umat beragama. Nah, inilah yang menjadi masalah, bahwa kerukunan beragama ini sangat menentukan sekali. Karena kalau kita agamanya tidak rukun, bisa menjadi sebab bubarnya negeri ini. Ya, perlu diketahui anak-anak sekalian, khususnya kita mendirikan negara Indonesia ini harganya sangat mahal. Tidak seperti negara-negara tetangga, hanya dialog diplomasi, ya kan, perundingan kita dibayar dengan darah, dengan keringat dan dengan nyawa. Terlalu mahal sekali. Nah, itunya makanya kita dalam beragama diperlukan ada moderasi beragama. Tujuannya adalah supaya kita rukun. Ternyata kekerasan, pertengkaran itu lebih kejam antar sekte dalam agama Islam daripada dengan agama yang lain. Sekarang di hadapan kita, Yaman berdarah-darah, perang saudara sesama. Irak lenyap, ya, perang saudara. Syria porak-poranda. Libya masih jungkir balik. Apakah kita tidak memperkirakan mungkin terjadi di negeri ini? Mungkin. Kalau kita tidak segera mengantisipasi. Coba gejala-gejala ekstrim sudah mulai muncul. Sudah 5 tahun terakhir sudah kelihatan sekali kehidupan beragama sangat tinggi. Itu yang perlu diingatkan. Kalau negara ini bubar, nanti anak cucu kita tinggalnya di mana? Jadi nanti anak cucu kita tinggalnya di mana? Percayalah, nanti kita boro-boro bisa membangun negara. Waktu kita akan habis perang saudara berebut perbatasan. Kalau negara ini terbelah, orang Indramayu harus bayar ngambil air dari Majalengka. Percaya nggak? Dan kita akan tidak mungkin lagi. Bang Jowi Tejo, Indramayu, saya tanya mana paspornya? Mana visanya? Ya, nggak ada, saya deportasi. Bayangkan. Dan nggak usah disebut lah negara-negara Islam yang setiap hari perang saudara. Yang lama di sana setiap hari perang saudara berbatasan. Ya, jadi kita menghimbau dengan
moderasi beragama ini supaya kita bisa rukun dan damai bernegara. Itu satunya. Kemudian kenapa kita ini malam ini kita bicara moderasi beragama? Pertama adalah kita ingin sikap dan pemikiran beragama yang moderat. Yang kedua, memperkuat komitmen kebangsaan terhadap NKRI ini. Dan yang keempat adalah menerima kemajmukan. Itu penting sekali. Jadi sementara ini banyak saudara-saudara kita yang seagama tidak menerima kemajmukan, tidak menerima pluralitas sebagai suatu realita. Pengennya harus sama. Kalau saya suka sate, maka semua orang harus suka sate. Kalau tidak berarti salah. Apa saja yang tidak sama adalah salah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khususnya anak-anak santriwan santriwati, perlu diketahui bahwa Allah itu dengan sengaja membuat manusia itu beraneka ragam, majmuk, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk bekerja sama. Ayat ini menjadi kebanggaan kita para mubalik bahwa Islam dasarnya plural, mengakui kemajmukan, kita bangun kerjasama. Tetapi ketika kita baca kitab-kitab tafsir generasi awal seperti tafsir At-Tabari, ternyata mereka mengatakan lita'arufu, untuk bekerja sama sesama umat Islam, bukan dengan umat yang lain. Eksklusif. Belum masuk era eksklusivisme pada periode awal. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi makanya moderasi beragama tidak cukup di atas mimbar, harus langsung masuk ke dalam kurikulum. Ya, silabus-silabusnya masih kita buat lagi. Ya. Kemudian ayat Quran lagi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu kecuali untuk berbagi rahmat lil alamin, kepada alam semesta. Ditafsirkan secara eksklusif umat Islam. Non muslim tidak dapat rahmat. Iya. Ditambah lagi, saya ini didogmakan juga. Kamu tidak akan melebihi pintarnya mufasir zaman dulu. Jadi dianggap sudah benar. Saya konfirmasi kepada Profesor Dr. Udah siap. Gimana Pak Kuris begini nih? Ente lebih paham daripada saya, katanya. Ya ini, mampukah kita merevisi tafsir itu? Oh, tidak merevisi Al-Quran, tapi merevisi tafsirnya. Setuju nggak kira-kira? Kemudian moderasi artinya ya sedang, tidak berlebihan, tidak kekurangan, ya mampu mengendalikan emosi beragama. Kemudian moderasi ya punya dua arti ya, satu tidak keras dan kedua tidak ekstrem. Nanti dalam bahasa Arab moderasi itu bisa al-wasatiyah atau al-adl, nah suaranya keluar nih, atau al-qist. Itu tiga kata masing-masing ini. Kemudian arti moderasi yang tidak jauh, jalan tengah, atau dua sesuatu yang baik. Kemudian arti moderasi beragama artinya beragama jalan tengah, tidak ekstrim dan tidak
berlebihan. Contoh beragama yang berlebihan seperti apa? Fenomenanya sudah kelihatan, gejalanya sudah kelihatan ya, yaitu mengkafirkan saudara seagama atau memurtadkan. Sekarang ini telinga saya semakin panas mendengarkan teman-teman kita itu sehari-hari kopar kafir. Semuanya kafir, termasuk saya juga dituduh murtad dan disuruh baca syahadat lagi. Ya, saya tidak marah, terima kasih. Ya, saya tidak marah dan tidak tersinggung, betul, ikhlas. Saya doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya, dan saya tidak ada dendam. Cuman artinya kalau sayanya murtad, maka bahsul masa ini dipimpin oleh orang murtad. Kalau saya murtad, maka perkumpulan alim ulama sewilayah 3 dipimpin oleh seorang murtad. Dan pondok Carampingan pengasuhnya murtad. Majelis Salim sewilayah 3-nya murtad. Nah itulah. Jadi ini tidak bisa dicegah. Kita sering mengatakan stop, jangan sampai masih tidak ada pengaruhnya. Ya karena saya tidak punya kekuatan politik untuk menghentikan mereka. Tapi itu tidak boleh diam untuk mengatakan. Tapi itu tidak boleh membenci siapapun. Ya, mengkafirkan, memurtarkan, membidah-bidahkan, menyesat-nyesatkan semuanya itu. Itu semuanya bidah, kafir, murtad. Itu hanya perbedaan perspektif yang subjektif. Ya, ziarah kubur musyrik. Ya kata kamu, kata saya enggak kok. Ya. Dan ini yang menjadi masalah bagi kita bahwa nggak bisa kita harus secara serempak ya. Sampai nanti pada akhirnya kita ke jalur pendidikan. Kenapa kita bicara tiap hari di mimbar moderasi? Tapi kitab-kitab yang dibaca oleh mereka di sekolah-sekolah, apabila ada orang non-muslim, orang kafir bilang assalamualaikum, tidak boleh dijawab. Kita bilang begitu. Kalau menjawab, jawabannya begini, assalamualaikum, jawabannya bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Assam ay al-maut. Jadi assalamualaikum, mampus lu, jawabnya gitu. Apa begitu ajaran agama? Ini masih pertanyakan. Kalau kitabnya itu juga yang dibaca, dia tidak berubah.